Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini aku lanjutkan sarapan. Tadi aku sudah berdoa ya, berdoa lagi ya teman-teman ya, karena sudah berhenti nggak makan tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim, sarapan. Oke teman-teman, ini aku adalah seorang TKW Taiwan berasal dari Kota Reok, Jatim, Ponorogo ya teman-teman. Kenapa teman-teman aku sering mengingatkan teman-teman seperjuangan yang ada di Taiwan ya, yang pada sering suka bully-bulian, suka hujat-hujatan, suka tantang-tantangan dan lain-lain sebagainya. Intinya nggak usah saling menjatuhkan, merendahkan sesama ya teman-teman ya. Kita hidup di dunia hanya sementara dan kita sama-sama di Taiwan menumpang cari rezeki untuk keluarga. Jadi kita saling baik saja, saling rukun, damai, itu indah, memaafkan itu hal yang mulia. Nah, aku sering mengusul seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya untuk semuanya tanpa terkecuali yang ada di Taiwan, yang khususnya yang masih suka hujat-hujatan sesama TKW dan TKW, sesama seperjuangan ya teman-teman ya. Semua manusia itu tiada yang sempurna ya, jadi kesempurnaan hanya milik Allah saja, jadi ya tidak luput dari salah kilap dan dosa ya teman-teman ya, intinya seperti itu. Jadi intinya kalau ada salah, ada yang tidak benar, saling diluruskan secara baik-baik. Jadi nggak perlu kita itu dipublikasikan, kita tuh tantang-tantangan, terus ngomong yang nggak senonoh, intinya yang nggak pantas didengar, karena ini publikasi ya teman-teman ya, yang melihat dan mendengarkan itu banyak orang sedunia raya, bahkan anak di bawah umur pun melihat dan menyaksikan gitu loh ya. Nah, dan kalau sampai dilihat orang Taiwan, ibaratkan orang yang kita tempati, negara yang kita tempati ya, nggak cuma di Taiwan saja sih ya, semuanya ya teman-teman ya. Aku mohonkan jangan sampai berdebat-debat, berantem-antem yang mencontohkan yang kurang baik untuk anak-anak lah intinya. Kalau anak-anak melihat ya di bawah umur gitu loh teman-teman ya, karena sekarang tuh canggih ya, karena apa, HP itu sekarang canggih, anak kecil pun dah mainan HP, takutnya anak kecil tuh melihat, apalagi nanti kalau yang melihat sampai anak kita, keluarga kita malu kan gitu loh ya. Jadi intinya kita tuh sudah dewasa, bukan dewasa lagi teman-teman, kita sudah berjuang di negara Taiwan, di negara luar negeri ya teman-teman, itu bukan dewasa lagi, tapi sudah sebagai seorang ibu dan pemikiran harusnya sudah matang ya. Ada masalah itu dipecahkan secara baik-baik, nggak perlu tantang-tantangan, nggak perlu hujat-hujatan ya teman-teman ya. Nggak peduli teman-teman mau orang suka atau enggak dengan usulku, karena aku usul bukan usul tidak baik, usul demi kebaikan semuanya ya. Karena gitu kita itu sebangsa negara Indonesia dan kita berjuang sama-sama menumpang di negara tetangga. Dan aku tuh paling kurang pas ya teman-teman kalau ada yang bilang yang sultan lah apalah, kalau kita masih sama-sama kerja di negara tetangga ya teman-teman, nggak ada namanya TKW sultan dan lain sebagainya ya. Jadi kita sama-sama kerja di negara tetangga, masih mengusek WC, intinya itu kita derajatnya masih sama, tetap namanya seorang TKW ya. Jadi seperti kita masih ART ya, karena ini aku juga TKW teman-teman ya. Jadi kalau ada yang saling merendahkan gitu, aku rasanya kayak kurang pas gitu loh ya. Jadi seharusnya kita itu bersyukur ya, sudah bisa masuk di negara tetangga, kita diberi kesempatan kerja di sini ya, diberi badan sehat, jasmani rohani ya, manfaatkanlah waktu yang baik ya, jangan untuk hujat-hujatan, peperangan, apa untungnya, nggak ada untungnya, menambah dosa, menambah beban pikiran, capek tenaga, capek pikiran ya, enggak seperti itu teman-teman. Bukan bermaksud apa, aku sering usul ya, aku mohon beribu mohon, maaf beribu maaf sampai teman-teman ya, nggak usahlah kita saling hujat-hujatan, menjatuhkan, merendahkan ya. Orang ibaratkan mau pamer mau apa itu urusan dia, kita tuh boleh ya menunjukkan apa yang kita miliki ya, dengan cara kita nggak usah merendahkan sesama. Milik ini gimana, karena kita seorang TKW, intinya bilang begini teman-teman, alhamdulillah aku berkat ke Taiwan, aku bisa memiliki ini, bisa beli ini, nggak apa-apa, itu suatu motivasi. Tapi kalau orang yang
berpemikiran negatif, itu penanggapannya juga negatif. Kadang orang itu maksudnya tuh memotivasi, dan ungkapan kata hati setiap orang tuh beda-beda teman-teman ya. Pemikirannya beda-beda, cara mengungkapnya pun berbeda-beda. Jadi bikin peperangan seperti itu, bikin hujat-hujatan. Seperti contohnya kayak ada siapa ya mbak-mbak TKW lah, intinya beli emas ya, kalung rantai besar ya, padahal itu emas loh, bisa dilihat loh antara emas atau bukan ya. Ada yang menghujat itu mah bukan emas, di Shopee banyak bla 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 bla, seperti itu teman-teman ya. Kita itu kalau belum tahu faktanya yang sesungguhnya, jangan asal ngomong teman-teman ya, itu bisa seujon sama artinya ya teman-teman. Jadi kalau ada antara teman yang 1-2 orang yang ada masalah, kita itu akan kena se-Indonesia gitu loh ya. Jadi intinya kita andaikan 1 orang 2 orang ibaratnya yang melakukan kesalahan, keributan, percekcokan ya, perdebatan sampai orang Taiwan tuh mendengar dan tahu, kan itu yang disebut TKW Taiwan berasal Indonesia ya kan. Nah, jatuh nama kita ya sebagai pekerja yang ada di Taiwan dan sama-sama berasal dari negara Indonesia. Jadi mari kita harumkan negara Indonesia kita, tetap jaga nama baik negara Indonesia kita, karena negara Indonesia kita terkenal orangnya tuh pekerja keras, sopan, ramah tamah, dan beretika yang baik ya teman-teman. Kita harumkan negara kita, dan kita juga hargai negara yang kita tempati untuk menumpang mencari rezeki untuk keluarga. Semoga dapat rezeki yang barokah, yang lancar ya teman-teman, seperti itu. Itu saja yang aku mau ya teman-teman ya. Jadi walaupun aku tidak ikut terpaut maksudnya ya dalam perhujatan perbulian, karena aku suka kedamaian ya. Itu mendengar dan melihatnya tuh merasa apa ya teman-teman, sedih gitu loh ya. Apalagi yang menjalani yang peperangan gitu, otomatis terbebani pikirannya, terus intinya ya capek pikiran juga, pakai capek hati, sampai tenaga lah, karena ngomong itu juga pakai tenaga ya, sampai kadang ngotot-ngotot, meledak-ledak. Terus keuntungannya apa? Nggak ada untungnya kan gitu loh. Kita itu sudah tua ya, bukan dewasa saja, sudah tua kalau sudah punya anak itu teman-teman ya. Jadi intinya fokus saja tujuan impian kita, niat kita kerja yang baik ya. Mau orang bilang apa, merendahkan kita, menjatuhkan kita, nggak usah dibalas, biarin saja, nanti diam sendiri ya kan. Kalau namanya hujatan, namanya rendahan, hinaan orang itu teman-teman, aku tuh udah kenyang ya. 2017 aku pernah direndahkan orang, ibaratkan aku tuh sudah dianggap seperti tai, tahu kan tai itu BAB. Kamu itu ibaratnya sudah BAB, tiada harga yang aku injak-injak ya. Itu 2017 aku ingat ya, dengan pekerjaan babuku disebut. Kerjaan kamu tuh babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa? Jawabku cuma alhamdulillah, disyukuri. Kalau aku mau menjawab ya, alhamdulillah aku sudah punya rumah sendiri sebelum jadi babu, tidak kehujanan, tidak kepanasan, makan tanam sendiri, nggak minta, nggak beli. Beras makan tanam sendiri. Kalau aku jawab gitu ya dia malu kan, sedangkan dia masih ngontrak. Nah, tapi lebih baik merendah gitu loh teman-teman ya. Biarin direndahkan orang. Direndahkan orang tidak akan jadi sampah, disanjung orang tidak akan menjadi rembulan. Merendahlah sampai orang itu tidak bisa merendahkan kita, intinya gitu. Boleh kita memotivasi, boleh kita menceritakan kesuksesan kita ya, pendapatan kalian dari luar negeri apa, boleh ya, asalkan jangan menyakiti hati sesama, jangan menghina dan lain sebagainya. Tantangan, tunjukkan bondo kamu di Indonesia, di gini gitulah, punya kamu apalah, rumah kamu apalah, tantangan seperti itu teman-teman. Padahal ngapain gitu ya, mau punya, mau enggak, mau pamer, mau enggak, kan urusan dia, yang penting enggak ngerugiin kita, kan udah ya. Ngapain diperpanjang? Ikut gemes teman-teman aku seperti itu.
Terus untungnya tuh apa? Sama-sama TKW kita, sama-sama menumpang. Kita tuh masih menumpang. Gak ada namanya TKW Sultan dan apa-apa kalau masih sama-sama di Taiwan. Dinamakan TKW Sultan tuh nanti kita pulang bawa kesuksesan. Kita di Indonesia mempunyai aset, ya kan? Terus udah jadi bos itu baru Sultan. Kalau kita masih sama-sama mengusek WC-nya di negara tetangga ya, belum bisa kumpul keluarga, itu belum dinamakan Sultan. Yang dinamakan Sultan itu kita sudah di Indonesia berkumpul dengan keluarga ya, dan jadi bos, itu baru Sultan. Luar biasa. Kalau kita masih di sini ya sama ngusek WC-nya, gak usahlah saling menjatuhkan, merendahkan ya. Kita itu cukup tunjukkan yang terbaik di negara tetangga ya. Jadi tetap harumkan nama negara Indonesia ya Pak Jokowi. Tuh, rakyatnya cuma pada berantem tuh di negara tetangga. Pak Jokowi aja kalau lihat ya mungkin dia sedih ya. Bukan aku saja yang sedih. Ya enggak Pak Jokowi. Indonesia itu terkenal orangnya tuh ramah tamah, beretika, sopan santun. Masa kita beribut berantem di sini? Orang Taiwan tuh banyak loh yang punya TikTok juga ya. Itu aku banyak loh yang minta pertemanan di aku. Makanya sering aku hapusi. Kenapa? Ya itu takutnya kalau kalian pada berantem itu terus lihat. Malu kan? Orang Indonesia gitu. Ya Lin Mama, Taiwan ren ge wis semek siwan na ini ren to. Ingwe ini ren siwan sanpan susu. Betul Mama. Taiwan ren apa sesiwan na piren sanpan jong ini mah. Ingwe cemeyang. Piren sanpan jong ini. Kan gue yang pusa ini ren mah. Taiwan ren pusa hentu piren jeng tak ini ren mah. Wis mak.如果实际那印尼人有像你们这样要来台湾赚钱的？不是，如果实际告诉我以前ini ren ke siwan sanpan，这样对不对？人sanpan，然后有为礼貌，实际不刚巴色说这样，没有。没有lan lah intinya sih Ujang. Teman-teman aku tanya ke bos tuh, kenapa orang Taiwan? Alasannya ambil orang Taiwan, orang Indonesia. Terus aku ngomong, kalau supir Taiwan dulu ngomongin aku, katanya orang Indonesia itu bekerja keras, nggak malas-malas, sopan. Iya katanya Mbah Bosku. Kemarin saja Mbah Bosku ya, aku bilang, Mbah aku seperti ini kerjaku tuh pembantu ya Mbah ya. Pembantu kan Wailo ya teman-teman. Katanya Mbah Bosku nggak menyebut aku pembantu teman-teman. Intinya kayak apa ya? Sopan lah, nadanya tuh sopan. Kayaknya Kang Fu itu yang kerja di rumah sakit dulu teman-teman. Kayak aku ngomong, bukanlah, Kang Fu itu kan kerjanya di rumah sakit gitu. Kalau aku kan kerjanya itu serba guna. Kataku serba guna kan maksudnya semuanya gitu loh ya. Ya merawat pasien, ya kerja rumah gitu loh. Terus Mbah Bosku yang ini ngomongin Kang Fu lah. Jadi menghargai aku teman-teman itu. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman semuanya, apabila melihat channel YouTubeku ya, dimanapun kalian berada, entah itu di Taiwan, di Singapura, di Hong Kong dan lain sebagainya ya, tetap harumkan negara Indonesia kita ya. Kita di negara tetangga, kita ibaratkan menumpang mencari rezeki untuk keluarga kita. Jadi jaga tetap nama baik negara Indonesia kita, dan intinya juga hargailah negara yang kita tempati dimanapun itu ya. Itu pesanku teman-teman ya. Jadi nggak perlulah kita ribut-ribut, berantem dan mencontohkan yang tidak baik kepada yang lainnya ya. Karena apa, kita di medsos ya, media sosial itu dilihat seluruh dunia ya. Jadi semua bisa melihat dan menyaksikan ya. Jadi tetap angkatlah nama baik negara kita Indonesia
di negara tetangga ya. Begitu sebaliknya, kita hargailah negara yang kita tempati. Nah, seperti itu. Jadi jangan hujat-hujatan, jangan peperangan seperti itu ya, yang sudah terjadi lagi heboh ada di TikTok itu ya. Pada hujat-hujatan, ada yang olok-olokan soal fisik, soal materi dan lain sebagainya. Semua hanya titipan sementara dan bisa hilang sekejap ya. Jadi cukup bersyukuri. Boleh kalian menunjukkan, tapi dengan cara jangan merendahkan dan menghina sesama ya. Oke, karena kecantikan, kekayaan itu hanya titipan sementara saja ya. Di atas langit masih ada langit, intinya seperti itu. Jadi boleh kalian menunjukkan ibaratnya, alhamdulillah teman-teman, berkat aku kerja di Taiwan, aku bisa bikin rumah, aku bisa beli sawah, beli ini, beli itu, bisa membangun usaha. Gak apa-apa, itu bagus, motivasi ya untuk yang lainnya, positive thinking. Jadi intinya jangan sampai aku di Taiwan dapat rumah lah, bisa bahkan ini, kamu dapat apa, rumah aja belum punya, masih ngontrak dan lain sebagainya. Nah seperti itu nggak boleh ya, karena setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang tidak sama, dan tujuan ke luar negeri setiap orang tidak sama juga. Ada tujuannya untuk membayar hutang, seperti aku dulu membayar hutang aslinya ya, karena tertimpa musibah bukan sedikit, nominal ratusan juta. Ibu mertuaku sudah jual truknya tidak cukup, dan aku dulu sebelum ke Taiwan, 2 tahun sebelum ke Taiwan tuh udah menjalankan usaha 2008, usia 22 tahun, anakku usia 1 tahun, sampai 2012 aku menjalankan usaha, mulai berkembang. Allah menjatuhkan ke nol lagi, tapi sebenarnya bukan usahaku, tapi mantan suamiku tertimpa musibah dari para nasabah yang tidak tanggung jawab. Pada akhirnya modalku pun berantakan. Aku memutuskan untuk kerja ke luar negeri, tidak tahu tujuan itu kemana. Maksudnya nggak tahu ke Hong Kong apa ke Taiwan apa ke Singapura. Diarahkan PL ku karena bayar hutang, diarahkan ke Taiwan. Dan alhamdulillah bersyukur aku dipertemukan keluarga bos yang is the best, yang berhati malaikat. Kurang lebih hampir 10 tahun aku tetap satu bos, dan yang aku senang lagi di sini, walaupun aku tidak suka libur cuti pribadi, itu Sabtu Minggu itu tetap santai seperti aku libur, jadi tetap digaji full juga, ART resmi rasa gaji pabrik. Nah itu berkat kesabaranku, dan dibalik seringnya mendapatkan cobaan, dan aku mau menanggung hutang orang walaupun aku tidak memakan uangnya, dengan cara Allah membalikkan. Mungkin seperti ini, aku dipertemukan bos yang luar biasa, digaji ART resmi rasa gaji pabrik. Nah seperti itu ceritanya teman-teman ya. Dan tahun 2019 yang uangku dibawa temanku, anak Semarang, orang Semarang ya, Jawa Tengah Mijen, namanya Tri Ratna Ningsih, itu 266 juta itu tapi sudah dikasih 66 juta kurang 200 juta ya, itu jalur aman, sudah tanganan polisi. Itu juga dibantu bosku 35.000 NT, setara 17,5 juta. Nah seperti itu teman-teman, itulah cara Allah untuk mengembalikan rezekiku ya, seperti itu. Jadi kita tetap sabar, ikhlas, tetap tawakal ya. Jadi intinya perbaikilah sholat 5 waktu kita, insya Allah niscaya Allah juga akan memperbaiki tentang kehidupan kita. Maka dari itu aku sering mengingatkan ke teman-teman untuk damai, untuk saling memaafkan. Itu apa teman-teman? Jadi di atas langit masih ada langit ya. Walaupun kita sekaya apa, secantik apa, kalau Allah itu berkehendak ya, sekejap pun apa yang terjadi, apa yang Dia kehendaki terjadi ya terjadi, seperti itu. Contohnya seperti aku sendiri. Jadi seperti itu. Dulu sebelum ke Taiwan aku sudah mempunyai usaha seperti itu, dengan cara Allah menjatuhkan mantan suamiku tertimpa musibah ratusan juta itu, ya kan? Terus hutang lunas, rumah tanggaku kandas. Jadi seperti itu. Itu suatu contoh ya untuk disimpulkan teman-teman ya. Jadi teman-teman itu apa ya, intinya jangan cuma karena ego, karena emosi ya, jangan turuti seperti itu. Itu adalah apa ya, ibaratkan menuruti nafsu setan. Nafsu setan emosi lah ya, nggak bisa memecahkan dengan kepala dingin. Jadi intinya seperti itu. Jadi
maunya tuh peperangan, ribut-ributan seperti itu ya. Kita itu sudah dewasa, bukan dewasa lagi, sudah tua ya. Kalau kita sudah mempunyai anak itu tua, bukan dewasa saja ya. Jadi intinya salinglah rukun damai, karena damai itu indah, memaafkan itu mulia ya. Kita sebangsa senegara Indonesia, kita sama-sama kerja di negara tetangga, numpang untuk mencari rezeki ya. Jadi aku tegaskan lagi, tetaplah kita itu saling menjaga nama baik negara Indonesia kita dan menghargai negara yang kita tempati ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Bukan bermaksud apa, karena aku suka kedamaian dan kita sama-sama seorang TKW lihat dan dengarnya tuh ikut sedih ya. Walaupun aku tidak ikut paut dengan masalah-masalah yang seperti itu, karena aku tuh orangnya suka no comment ya. Paling kalau aku suka komen tuh komen yang terbaik, intinya saran yang terbaik, bukan komen yang tidak baik ya. Intinya seperti itu. Justru aku memerangi orang-orang yang suka memandang seseorang itu cuma sebelah mata, kayak merendahkan seseorang itu entah fisik atau materi. Itu paling nggak suka aku teman-teman ya, benci sumpah. Jadi intinya kalau kita itu lebih segalanya, kita lebih cantik, lebih kaya, ibaratkan seperti itu teman-teman ya. Cukuplah bersyukur, motivasi yang positif thinking saja, ceritakan pengalaman kalian nggak apa-apa ya, asalkan jangan menyakiti hati sesama, jangan menghina, merendahkan, menjatuhkan ya. Karena orang yang menyakiti seseorang itu akan tersakiti suatu saat teman-teman ya, karena kata adalah doa ya. Intinya seperti itu. Itu sudah aku teman-teman, udah aku alami. Soalnya dulu aku pernah 2019 pernah berantem hebat, walaupun aku tidak salah ya, tapi kata-kata itu aku lontarkan yang tidak baik, intinya membilangin yang bersangkutan dengan aku tidak baik, itu kembali ke aku ya, seperti itu. Mulai dari itulah aku sadar 2020 aku benar-benar belajar jadi orang tidak emosian, walaupun aku tidak salah ya, tetap jadi pemaaf, tidak pendendam 2020 ya. Tuh aku mulai, alhamdulillah aku belajar sabar dan tidak emosian, alhamdulillah membuahkan hasil yang luar biasa. Jadi rezeki pun lancar, kita lebih dekat lagi kepada Allah ya, seperti itu. Jadi ibaratkan kesalahan-kesalahan yang sudah lama, ibaratkan apa yang kita lakukan yang tidak benar itu hapus, dan hidupku 2022 benar-benar aku mulai dari nol selayaknya hidup bayi baru lahir. Dan disitulah aku benar-benar merasa teman-teman, mempunyai keinginan bisa silaturahmi ke rumahnya Allah, yaitu Tanah Suci. Nggak tahu itu 2022. Kemungkinan apa itu yang dinamakan undangan dari Allah yang diturunkan untuk aku. Benar-benar hatiku terketuk. Entah itu kapan waktunya, insya Allah ya teman-teman, aku benar-benar ingin menginjakkan kakiku ke Tanah Suci ya. Dan aku sampai pernah cerita ke bosku itu, yaitu tepatnya hari Sabtu tanggal 29 bulan 11 2022. Sampai bosku bilangin ke aku, nggak apa-apa kalau aku memang ada niatan pengen haji umroh ya teman-teman, bosku mau membantu aku biayai. Nah seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, belajarlah kita itu jadi orang yang sabar ya. Memang sih jadi orang sabar itu sulit, tidak mudah ya, seperti itu. Walaupun rumah tanggaku diuji kegagalan teman-teman, aku tetap sabar. Walaupun sama keluarga mantan, sama ibu mertua, saudara-saudaranya, neneknya, sama mantan pun tetap baik, kontekan baik ya, kontak baik, nggak ada masalah ya, seperti itu. Yang lalu sudahlah berlalu ya, karena manusia itu tidak luput dari salah, kilap dan dosa ya, seperti itu intinya. Jadi tidak menyalahkan 100% ke suami ya, karena aku pun juga kerja jauh dari aku ya, dan aku pun bukan wanita yang sempurna, yang tidak punya dosa ya, aku masih berlumuran dosa, banyak salah, banyak kilap. Tapi dari suatu pengalaman yang tidak baik, insya Allah akan aku rubah menjadi yang bisa lebih baik, seperti itu intinya. Walaupun sejelek apapun kita, mempunyai pengalaman yang tidak baik, mempunyai salah kilap dosa ya teman-teman ya, kalau kita itu ingin merubah, insya Allah bisa ya.
Jadi orang itu jangan memvonis orang di saat kita salah, jangan divonis salah terus ya teman-teman, karena setiap orang tuh mempunyai masa lalu, entah masa lalu yang baik, entah masa lalu yang tidak baik. Jadi setiap orang mempunyai masa lalu yang tidak baik, yang jelas bercita-cita mempunyai masa depan yang lebih baik dan lebih cemerlang ya teman-teman ya. Intinya seperti itu. Tidak bermaksud apa ya teman-teman, ini cuman merasa sedih saja aku kalau melihat orang yang suka percekcokan, perdebatan, berbulian sesama TKW dan TKW sebangsa Indonesia ya. Apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dari aku, Mini Taiwan, TKW Taiwan, berasal dari Kota Riok, Ponorogo, Jatim ya teman-teman, Indonesia ya. Ini ceritanya ya seperti itu teman-teman, ceritanya intinya yang aku suka kedamaian dan ketentraman ya, seperti itu. Jadi kita sama-sama di negara tetangga, sama-sama menumpang cari rezeki untuk keluarga. Janganlah berdebat-debat di negara orang, berantem, tantang-tantangan, sampai meledak-meledak ngomongnya ngotot-ngotot seperti itu didengar orang Taiwan, negara tetangga. Malu kita ya. Hargailah negara Indonesia kita, angkatlah derajat negara kita, harumkanlah ya, jangan dijatuhkan. Seperti itu, kalau sampai ada apa-apa terjadi yang tidak diinginkan, jatuh nama Indonesia kita ya. Seorang TKW Taiwan dan dimanapun ya, kalau sampai melakukan seperti itu kesalahan ya, itu negara kita juga keangkat, kesebut maksudnya gitu. Kesebutnya gimana? TKW Taiwan berantem, berdebat, beribut, mencari rezeki di negara tetangga. Nah, Indonesia kesebutkan. Nah, seperti itu. Jadi tetap harumkan nama negara Indonesia kita, dan tetap apa ya teman-teman, hargailah diri kita juga. Intinya kita itu kalau di media sosial teman-teman ya, biar mengurangi untuk perhujatan, perbulian, udah kita nggak usah ikut campur urusan orang lain, nggak usah menyangkut-nyangkut, menyebut-nyebut nama orang lain. Cukup ceritakan kisah kita nyata, kisah real kayak aku teman-teman. Aku cukup menceritakan kisah nyataku. Nah, karena ini aku benar-benar angkat bicara apa? Karena apa? Ya itu, aku nggak suka dengan keributan, perbulian. Sukaku kedamaian. No comment loh teman-teman, aku biasanya nggak pernah loh ya ngomong usul seperti ini. Aku kalau nggak suka orangnya, prinsipnya tuh diam, no comment. Ya wes gak ndelok, gak ya maksudnya gak ndelokin, enggak ya ndelokin karena ya liwat ya, otomatis ya sekejap ya ndelok ya. Apa sih perang-perang, kadang penasaran. Cuman wes nggak mau komen gitu loh ya. Nah, begitu kasihan ya yang dibully-bully itu. Kita soalnya tuh sama-sama pekerjanya. Ini tadi dah pamitan, maaf aku panjang lagi ya teman-teman ya. Dan kadang tuh yang ada masalah 1 orang 2 orang, terus semuanya menyerbu ribuan, ratusan orang. Nah, seharusnya yang nggak tahu sangkut pautnya tidak dirugikan, tidak terikut pautkan tuh nggak usah lah ikut-ikutan menyerbu, membuli, menghujat ya. Dosa kita ya. Seperti itu. Jadi yang kita hujat itu kurang dosanya, yang menghujat nggak tahu alur jalurnya itu yang dosa ya. Seperti itu. Jadi kalau kita itu mengingatkan ke hal kebaikan, pahala yang kita dapatkan. Kalau kita ada orang hujat-hujatan nggak tahu alurnya, kita ikut-ikutan, kita yang akan ikut dosanya. Paham ya teman-teman sampai di sini ya. Dah, itu saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Bye bye.